Di depan gate sekolah, tim pemantau dari asosiasi yang dipimpin oleh Pak Wu datang ke sana. Pak Wu berhasil mengumpulkan 7 hunter terbaik di asosiasi yang tersedia saat itu. Ia yakin kalau mereka tidak dapat banyak membantu Jin Woo. Ia hanya bersiap untuk skenario terburuknya. Pak Wu terhenti sejenak di depan gate itu, sampai mereka bertanya apa yang terjadi. Pak Wu mengatakan, ia merasakan gelombang mana yang mengerikan dari dalam gate itu. Pak Wu bertanya apakah ada guild besar yang bersiap di sekitar mereka. Seseorang mengatakan kalau Guild The Hunters sudah siap untuk penyerangan. Kedua hunter rank S mereka yaitu Pak Choi dan Hunter Cha sudah setuju untuk berpartisipasi. Lalu Pak Wu mengatakan agar mengirimkan permintaan darurat untuk Guild The Hunters. Sang arsitek merubah setiap sayapnya menjadi tangan-tangan yang kekar. Belum sempat Jin Woo bereaksi, sang arsitek sudah mendekat dan menghantam Jin Woo yang lengah. Pukulan sang arsitek membuat Jin Woo terpental jauh dan menghantam tembok. Jin Woo tampak terluka karena serangan itu. Tapi sang arsitek terus menyerang Jin Woo tanpa belas kasihan. Walaupun terdesak, Jin Woo tidak mengendurkan semangat bertarungnya. Melihat semangat Jin Woo, sang arsitek mengatakan kalau Jin Woo melebihi perkiraannya dan terkesan atas usahanya yang pantang menyerah. Melihat sang arsitek lengah, Jin Woo langsung menghantam muka sang arsitek dengan telak. Sang arsitek pun terpukul mundur dan terdapat jarak di antara mereka. Sang arsitek mengatakan, ia tak menyangka kalau bertarung melawan manusia akan semenyenangkan itu. Tidak terpikirkan selama ia hidup kalau manusia bisa menjadi lawan yang pantas baginya. Jin Woo merasa kalau sang arsitek jauh lebih kuat darinya, tapi ia yakin bisa mengalahkannya. Sang arsitek kembali maju menyerang, tapi Jin Woo menggunakan skill Commander Authority-nya untuk menjaga jarak. Tak disangka, sang arsitek juga menggunakan skill yang sama, dan benturan kedua serangan meledak di antara mereka. Jin Woo menyadari kalau serangan jarak jauhnya tidak berguna sekarang. Sang arsitek pun mengambil semua senjata yang ada, dan menggunakan setiap senjata di semua tangannya. Sang arsitek mengatakan, kalau semua sudah ditakdirkan dan diputuskan saat ia merancang semuanya. Ia tidak memilih Jin Woo awalnya. Faktanya, ia adalah orang yang menentang ide itu. Ia hanyalah seorang arsitek dan moderator dari sistem pembuatan Hunter, dan desain miliknya selalu sempurna. Waktu yang tersisa pun sudah menipis. Jin Woo merasa kalau ia perlu berhadapan langsung dengan sang arsitek. Sambil melompat ke arah Jin Woo, sang arsitek mengatakan kalau ia akan menggunakan kekuatan penuhnya di waktu yang tersisa ini. Sang arsitek pun menyerang dengan senjata di setiap tangannya. Di tengah-tengah pertarungan, Jin Woo merasa kalau instingnya semakin menajam. Ia dapat merasakan semua senjata yang diarahkan kepadanya dan menghindari itu semua. Sang arsitek terkejut melihat Jin Woo dapat menghindari semua serangannya dan dapat menyerang balik di saat yang bersamaan. Pergerakan Jin Woo yang semakin cepat membuat sang arsitek mulai kewalahan. Akhirnya satu lengan arsitek pun terputus. Sang arsitek mengatakan, walaupun ia berada di dalam tubuh palsunya, ia tidak percaya kalau Jin Woo dapat menyebabkan luka pada dirinya. Merasa keadaannya mulai terdesak, sang arsitek menghidupkan kembali patung-patung yang sudah Jin Woo kalahkan sebelumnya. Melihat dirinya terkepung, Jin Woo menggunakan Commander Authority-nya ke lantai dan menciptakan gelombang yang menjatuhkan patung-patung kecil di sekitarnya. Tujuan Jin Woo hanya satu, yaitu mengalahkan sang arsitek secepat mungkin sebelum waktu yang diberikan kepadanya habis. Pada saat Jin Woo terpukul mundur oleh arsitek, ia bertemu lagi dengan patung perisai. Sepertinya Jin Woo masih mengingat dan menyimpan dendam dengan patung perisai yang dulu memutuskan kakinya. Di pertemuan kali ini, akhirnya Jin Woo dapat membalaskan dendam kepada patung perisai itu. Dengan waktu yang semakin menipis, Jin Woo menyerang terus dan berhasil memutuskan semua lengan sang arsitek. Dengan pisau yang tertuju di lehernya, sang arsitek mengakui kekalahannya.